Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mezbah Syukur, dimanapun berada pagi hari, mau siapkan hati kita. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan. Mari kita sama-sama datang dengan kesungguhan hati. Biar Tuhan boleh memberikan hikmat kepada kita. Memberikan tuntunan untuk aktivitas kita sepanjang hari nanti, biar Tuhan terus menuntun langkah-langkah kita. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang mengalir selalu senantiasa di dalam hidup kami. Pagi ini kami merasakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh memberkati kami. Kami boleh tidur dengan baik dan kami boleh bangun dengan baik juga. Kami mau bersyukur kepada Tuhan buat setiap situasi yang kami hadapi, setiap hal yang kami hadapi saat ini. Kami mau belajar untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami, untuk terus berserah penuh kepada-Mu ya Tuhan. So kami tahu Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber kedamaian di dalam hati kami. Dan kami pagi hari ini mau datang lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih dalam menikmati kasih Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan boleh melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami yang rindu, yang haus akan Engkau. Biar Engkau puaskan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita, naikkan pujian penyembahan kita. Mari berkata terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu, buat pertolongan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami mau lebih dalam. Engkaulah segalanya Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Mari lebih lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Kami rindukan Engkau pagi ini Tuhan. Lebih dalam ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala
cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Biar pagi hari ini kami boleh datang menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap roh kami datang menyembah. Kami datang menyembah-Mu, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Allah kami yang hidup, Yesus, hanya Kau yang layak untuk disembah. Yesus, kami mau lebih dalam lagi. Mari dengan segenap hati datang pada Tuhan segala yang ada. Jesus. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari dengan segenap hatimu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Biar kasih Tuhan mengalir bagi kami. Kasih-Mu mengalir Tuhan, melawat setiap kami, umat-Mu yang rindu. Biar kami boleh merasakan indahnya dekapan-Mu Tuhan. Kau segalanya bagiku, Engkau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji-Mu. Engkau segalanya Tuhan. Segalanya bagi. Mari naikkan dengan segenap hati, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kau segalanya Di hidupku. Terima kasih. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara. ku angkat suara memuji. Mari sembah Dia lebih lagi. Engkau segalanya, Kau segalanya Tuhan bagiku. Kau segalanya Mari dengan iman. di hidupku. Engkau Angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan, angkat tangan ku sembah. menyembah-Mu. Mari sembah Dia. Ku angkat suara Angkat suara
memujimu, Kau segalanya Tuhan. Segalanya Bagiku Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tanganku, Ku angkat tangan menyembahmu. ku angkat suara, Ku angkat suara memujimu. Mari datang, mari sembah. Engkau segalanya Tuhan dalam hidup kami. Tak ada yang menggantikanmu, Yesus. Engkau selalu ada dalam setiap musim kami. Kau tak pernah sedetik pun tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau segalanya bagiku, Engkau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan, Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara, Ku angkat suara memujimu. Mari lebih lagi. Kau segalanya bagiku. Biar kasih Tuhan mengalir menjamah setiap kita hari ini. Kau segalanya di Dengan segenap hati nyatakan, Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara, Ku angkat suara memujimu. Sekali lagi, Engkau segalanya, Kau segalanya Engkau segalanya bagiku. Tuhan. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan, Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini, hari yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, terima kasih buat penyertaan perlindungan Tuhan, sehingga kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu Bapa. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau mengurapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tuhan, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur boleh berjumpa kembali pagi ini, semua karena anugerah Tuhan. Ya, kita ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita, sebelum kita melakukan segala sesuatunya, saya percaya kita bangun pagi hari sebagai satu tanda bahwa kita mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita mau melandasi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal 6 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan." Saudara, dikatakan di sini, ya, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba atau orang merdeka, kalau ia berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ya, mungkin kita bertanya kenapa ada dikatakan hamba atau orang merdeka. Pada zaman dulu, saudara, hamba atau budak
itu ya kastanya berbeda dengan orang yang merdeka. Seseorang yang terjual sebagai budak itu kastanya lebih rendah dan orang lain memandangnya sebagai orang-orang yang hina. Ya, karena dia miskin, akhirnya dia nggak bisa mungkin membiayai hidupnya, membayar hutangnya, akhirnya dia menjual dirinya menjadi budak. Mengabdi, bahkan dia kehilangan hak atas hidupnya. Pada zaman dulu kalau budak itu sudah dibeli maka dia sudah tidak ada hak lagi bahkan atas hidupnya sendiri. Jadi ya makanya ada istilah budak, hamba dan orang merdeka. Dikatakan di sini firman Tuhan berkata, kamu tahu bahwa ya setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dari sini kita tahu bahwa saudara ya di hadapan Tuhan itu tidak ada kasta. Mau itu budak, orang miskin, orang kaya, siapapun dia ya di mata Tuhan semua itu sama. Kalau manusia membeda-bedakan maka Tuhan tidak seperti itu. Makanya kita belajar untuk tidak membeda-bedakan manusia. Kenapa saudara? Karena dikatakan dengan jelas di sini sekalipun dia budak, dia hamba. Kalau dia berbuat hal yang baik maka dia akan menerima upahnya atau balasannya dari Tuhan. Ya, sebaliknya, sekalipun kita ini orang merdeka, bos, tuan atau siapapun, ketika kita melakukan kejahatan maka kita juga akan menerima balasannya dari Tuhan. Tidak peduli siapa kita hari ini, yang Tuhan lihat adalah apakah kita ini melakukan kebenaran, melakukan kebaikan atau kita melakukan kejahatan. Ya, jelas di sini dikatakan siapapun dia, hamba atau orang merdeka, kalau dia melakukan sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dalam perikop ini, kalau kita baca dari atas itu berbicara tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para manusia. Ya, di sana dikatakan, hai anak-anak taati orang tuamu, hai orang tua jangan sakiti hati anakmu, hai hamba-hamba ya lakukan tugasmu seperti untuk Tuhan bukan seperti untuk manusia. Jadi banyak hal yang dibahas di sini. Tapi saya hanya menggarisbawahi saudara, siapapun kita hari ini, mari kita rajin melakukan kebaikan. Ya, tapi bu saya itu berbuat baik di kantor, tapi bos saya gak pernah lihat. Justru teman saya itu yang suka cari muka, dia yang dipuji-puji. Ndak apa-apa saudara. Orang cari muka sama bos, yang dia dapat hanya upah dari bos. Tapi kalau kita ini berkenan di hadapan Tuhan, kita cari muka sama Tuhan, maka kita terima upah dari Tuhan. Saya mau tanya, upah dari Tuhan sama upah dari bos besaran mana? Tentu besaran yang dari Tuhan. Makanya di sini dikatakan, ya teruslah berbuat baik karena upah itu engkau terima dari Tuhan. Ya, engkau akan mendapat upah dari Tuhan dikatakan di sana. Balasannya itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Ya, tapi saya nggak dilihat bu, kalau saya itu ya di kantor melakukan ini nggak ada yang lihat, nggak apa-apa orang nggak lihat. Yang penting itu Tuhan melihat. Seringkali kita pikir, waduh kalau manusia nggak lihat, lalu bagaimana nanti saya dapat nama baik, saya dapat ini saudara. Tuhan itu tidak buta, Tuhan itu tidak tuli, dan Tuhan itu tidak perlu direkayasa. Saat kita melakukan kebaikan dengan segenap hati, kita melakukannya bukan untuk manusia saja tapi untuk Tuhan. Maka Alkitab berkata, segala yang kita lakukan untuk Tuhan, segala kebaikan yang kita lakukan, kita akan menerima balasan dari Tuhan. Ya, makanya seringkali kita lihat kok itu orang hoki banget ya. Kita nggak tahu, mungkin dia pernah berbuat kebaikan apa yang akhirnya Tuhan balas hari ini. Jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan kepada orang saudara. Ya, marilah kita mau terus belajar. Untuk kita ini ya mau selalu menjadi agent-agentnya Tuhan yang membawa kebaikan bagi orang lain. Ya, apapun itu, sekecil apapun itu.
Ya, kalau yang punya uang, kau berbuat baik dengan uangmu. Kalau engkau hanya punya tenaga, berbuat baiklah dengan tenagamu, tolong orang lain. Mari kita setiap hari menghitung kebaikan apa yang sudah aku lakukan hari ini bagi seorang lain. Ketika kita itu melakukan kebaikan, maka Tuhan itu tidak pernah tutup mata. Dikatakan ya, Dia yang akan membalasnya. Engkau akan mendapatkan balasannya dari Tuhan. Saudara, ya kita percaya bahwa hari-hari ini hari-hari yang sukar. Rasanya untuk berbuat baik itu berat. Namun biarlah hati kita selalu tertuju kepada Tuhan. Dan kita mau melakukan segala sesuatunya itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Waktu kita sungguh-sungguh mau melakukannya untuk Tuhan, Alkitab berkata ya, Dia Tuhan yang membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya. Karena itu saudara, jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan untuk terus berbuat baik. Katakan pada Tuhan, Tuhan aku mau menghitung setiap hari perbuatan baik apa yang sudah aku lakukan. Jangan biarkan kami hidup tanpa melakukan perbuatan baik. Saudara bangun, saudara mendoakan orang lain, itu sudah perbuatan baik. Saudara menolong orang lain, itu perbuatan baik. Apapun yang kita lakukan, kita mengalah bagi orang lain, itu juga perbuatan baik. Ayo saudara, biarlah Tuhan semakin banyak membalas kebaikan kepada kita. Dan kalau Tuhan yang balas, itu tidak tanggung-tanggung. Daripada sibuk mencari muka pada manusia, sibuk mencari muka pada atasan, mari berbuat baik karena kita mau Tuhan yang melihat semua yang kita lakukan. Kita mau tundukkan kepala saudara dan kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Bapa buat pagi ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk sungguh-sungguh memahami bahwa kami harus berbuat baik bukan hanya untuk dilihat orang, tetapi untuk mencari perkenanan Tuhan. Karena dari Tuhanlah kami menerima balasannya. Ajar Tuhan untuk kami boleh sungguh-sungguh lebih lagi melakukan hanya untuk Tuhan. Kami mau hidup bagi Engkau Tuhan. Kami mau mata kami tertuju hanya kepada Engkau sehingga semua kebaikan yang kami lakukan hanya untuk Tuhan semata-mata. Mari katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan saudara. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan saudara, kalau kami hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu Yesus, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa Tuhan memisahkan kami, menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan hanya untuk Engkau saja. Kalau ku hidup bagimu.
Mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Kami mau melakukan segala kebaikan di hidup kami semata-mata karena kami tahu Tuhan melihatnya. Kami mau menyenangkan hati Tuhan, bukan hati manusia tetapi hati Tuhan saja. Berkati setiap anak-anak-Mu yang bangun pagi hari mencari wajah-Mu Tuhan. Bawa setiap kami dalam perkenanan Tuhan. Sembuhkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan yang terpuruk Tuhan. Angkat kembali yang putus asa. Berkati setiap yang bersekolah, yang kuliah, yang bekerja, dimanapun berada Tuhan lindungi. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami. Terima kasih buat mereka yang berulang tahun hari ini. 1 tahun lagi Tuhan tambahkan umurnya. Semakin dewasa rohani mereka di dalam Engkau. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang terus mencari wajah-Mu Bapa. Engkau pimpin Tuhan, Engkau terus sertai Bapa. Berikan senantiasa hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa Engkau Tuhan yang menyertai setiap kami. Terima kasih, berkati bangsa negara kami Indonesia dalam penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami Saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tangan-Mu, saudara, terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel, saudara. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang sentuh hatiku selama